Okay, everybody, let's continue to our lesson. Oke, setelah tadi kita belajar tentang hubungan gaya dan energi, bagaimana hubungannya baik-baik saja. Oke, teman-teman, hari ini di video selanjutnya kita akan masuk ke materi gaya konservatif dan non konservatif. Jadi di materi usaha energi itu perlu kita ketahui dua jenis gaya ini nih, agar kita nggak keliru. Apa sih perbedaan dari gaya konservatif dan non konservatif? Oke, kita coba pelajari hal ini. Kita awali dulu dari gaya konservatif. Teman-teman, gaya konservatif itu cirinya dia tidak bergantung pada lintasan. Jadi sejauh apapun lintasannya dia nggak peduli gitu. Kalau misalnya nih, Ana dari Darul Aisyah mau ke kelas gitu ya, mau ke kelas. Ana langsung aja cari jalan terdekat misalnya. Beda lagi dengan Antuna. Antuna mau ke area kelas tapi Antuna lewat gerbang dulu misalnya, masuk koah dulu, kemudian kembali lagi ke toko pelajar, kemudian balik lagi ke gerbang, kemudian baru ke kelas. Nah, itu si gaya konservatif ini gak peduli gitu, gak peduli teman-teman kemana dulu lintasannya, selama posisi awal dan posisi akhirnya sama, kita dianggap lintasannya sama. Usaha kita sama gitu, bukan lintasannya, seperti itu. Jadi nggak bergantung lintasan. Kemudian di gaya konservatif itu eh, berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, untuk hukum kekekalan energi mekanik ini sendiri akan kita pelajari di part selanjutnya. Kemudian contoh dari gaya konservatif itu yang tidak bergantung pada lintasan ini contohnya adalah gerak benda pada lantai licin. Jadi syaratnya di gaya konservatif itu tidak boleh ada gaya yang menghambat ketika dia bergerak. Logikanya, kalau misalnya kita bergerak pada lantai licin, gak ada gaya gesek yang menghambat gerak kita. Maka dianggap gak ada hambatan. Maka masuknya ke gaya konservatif. Oke, itu untuk gaya konservatif ya. Kemudian teman-teman kita masuk ke gaya non-konservatif. Nah, untuk gaya non-konservatif itu berbanding terbalik dengan gaya konservatif. Untuk gaya non konservatif itu teman-teman dia bergantung pada lintasan yang diambil. Jadi ngaruh gitu. Ana dari Darul Aisyah ke kelas dengan Antuna yang dari Darul Aisyah tapi keliling-keliling dulu itu ngaruh gitu. Jadi lintasannya itu dihitung gitu. Beda dengan gaya konservatif tadi yang nggak dihitung. Di non konservatif itu dihitung. Nah, kemudian gaya non konservatif ini terjadi ketika gerak sistem memiliki gaya hambat. Jadi ketika benda bergerak, ketika sesuatu bergerak tapi dia memiliki gaya hambat, maka hal tersebut termasuk ke dalam gaya non konservatif. Nah, contoh dari gaya non-konservatif itu sendiri, itu contohnya gerak benda pada lantai kasar. Jadi, kalau misalnya benda bergerak pada lantai kasar, logikanya pasti ada gaya yang menghambat si benda tersebut. Siapa? Gitu kan? Gaya gesek, gitu kan, si Fs-nya. Jadi, gaya gesek itu menghambat gerak benda tersebut. Karena ketika benda bergerak tersebut ada gaya hambat, maka gerak benda tersebut termasuk ke dalam sistem non konservatif. Itu ya, perlu teman-teman paham karena biasanya soal yang muncul itu seperti itu. Ada contoh hal ini tuh termasuk gaya konservatif atau non konservatif sih, atau misalnya ada ciri-ciri gerak suatu benda, nanti kita disuruh menentukan apakah geraknya konservatif atau non konservatif gitu ya. Itu biasanya contoh-contoh yang sering keluar. Next. Kemudian teman-teman, karena tadi kita menyinggung di gaya konservatif itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, muncul pertanyaan, siapa sih hukum kekekalan energi mekanik ini? Nah, teman-teman, energi mekanik ini merupakan penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Jadi ternyata si energi kinetik dan energi potensial adalah dua hal yang berhubungan. Mereka satu kesatuan, ada keterkaitan,
dan sepertinya sulit dipisahkan gitu ya. Apa sih hubungan energi potensial dan energi kinetik itu? Nah, ketika energi potensial dan energi kinetik bersatu, maka akan muncul satu buah energi, yaitu energi mekanik. Jadi, energi mekanik itu merupakan penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, teman-teman, di hukum kekekalan energi mekanik itu berbunyi bahwa ternyata besar energi mekanik di setiap titik selalu sama. Ingat, energi mekanik merupakan gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Oke, kita ambil contoh, teman-teman. Ana tuh lagi merhatiin pohon kelapa, buah kelapa yang ada di pohonnya. Kayak kita bayangkan ada sebuah buah kelapa sedang bertengger di pohonnya. Nah, tiba-tiba karena satu dan lain hal, si buah kelapa sebelum jatuh nih. Ketika si buah kelapa bertengger di pohonnya, berarti si buah kelapa punya ketinggian dari permukaan tanah kan? Ingat, ketika sebuah benda punya ketinggian, maka dia punya energi apa? Dia punya energi potensial. Teman-teman, ketika si kelapa itu bertengger di pohonnya, belum bergerak, maka energi potensial yang dimiliki si pohon kelapa tersebut, energi potensialnya penuh. Energi potensialnya penuh. Apakah dia punya energi kinetik? Ingat, energi kinetik terjadi ketika benda bergerak. Pada kasus pertama, si buah kelapa nggak jatuh, dia bertengger di pohonnya. Otomatis dia tidak bergerak, maka dia nggak punya energi kinetik. Gitu ya, energi potensialnya penuh. Berarti pada saat kasus pertama, ketika si kelapa bertengger di pohonnya, energi mekaniknya sama dengan energi potensialnya. Kenapa? Ingat, EM sama dengan EP ditambah EK. EK-nya 0 kan, karena dia nggak bergerak, berarti EP sama dengan EM gitu ya. Jadi energi potensialnya penuh gitu, karena dia di ketinggian maksimum, belum bergerak. Pada suatu ketika, karena satu dan lain hal, si buah kelapa jatuh. Nah, ketika jatuh, ketinggiannya berkurang, misalnya belum menyentuh tanah nih, di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah slow motion, tiba-tiba kita jepret gitu pakai foto sehingga berhenti di satu titik di tengah-tengah. Otomatis ketinggiannya berkurang kan? Kalau ketinggiannya berkurang, maka energi potensialnya berkurang. Apakah energi itu bisa berkurang? Tidak, teman-teman. Energi itu semenjak Allah menciptakan alam semesta sampai sekarang, bahkan sampai nanti kiamat, dia tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah bertambah. Tapi dia bisa berubah dari energi satu ke energi lain. Gitu ya. Maka ketika ketinggiannya berkurang, energi potensialnya berkurang, terus energi berkurangnya pindah kemana? Harus pindah, karena gak mungkin hilang. Nah, ternyata teman-teman, ketika energi potensialnya berkurang, si energi yang hilang itu berpindah ke energi kinetiknya. Kenapa? Kan si kelapa sudah bergerak. Kalau kelapa sudah bergerak, berarti dia punya energi kinetik. Maka di posisi tersebut, energi mekaniknya merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik, gitu ya. Jadi untuk kasus kedua, dia punya energi potensial, dia juga punya energi kinetik, tapi nggak maksimum dua-duanya karena dibagi dua. Si energi potensialnya berkurang karena ketinggiannya berkurang. Kekurangannya itu masuk ke energi kinetik karena si kelapa sudah bergerak. Teman-teman, logikanya, ketika semakin mendekati permukaan tanah, kecepatannya akan semakin bertambah. Kenapa? Karena dia itu dipengaruhi oleh gaya tarik gravitasi. Nah, ketika si kelapa tepat akan menyentuh permukaan tanah, itu kecepatannya maksimum, teman-teman, maksimum banget. Dan si ketinggiannya hampir gak ada, gitu ya. Kalau misalnya ketinggiannya gak ada, maka dapat dipastikan energi potensialnya 0, gitu kan. Ketika energi potensialnya 0, V-nya maksimum, maka EK-nya maksimum. EK-nya maksimum gitu. Maka ketika EM di posisi ketiga, EM sama dengan EP ditambah EK. EP-nya berapa? 0, kan nggak punya ketinggian. Maka EM sama dengan EK. Jadi ternyata dari kasus ini dapat diambil kesimpulan energi mekanik di titik ke-1, titik kedua, titik ketiga selalu nilainya sama.
Paling ya tadi yang berubah-ubah hanya di EP dan EK-nya. Gitu ya. Itu yang perlu teman-teman ingat. Oke. Next, ternyata teman-teman sudah selesai materi energi untuk pertemuan kali ini. Dan memang sudah selesai sih ya. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya di minggu depan, agar lebih paham, kita coba kerjakan dulu contoh soal yang satu ini. Oke, di sini teman-teman ada kasus seperti ini. Dari bagian atas tepi sebuah meja setinggi 2 meter, benda bermasa 1 kilogram didorong hingga bergerak dengan kecepatan awal 4 meter per second. Oke, ada benda awalnya diam, kemudian kita dorong dengan kecepatan awal 4 meter per second gitu kan. Kemudian logikanya si bendanya jatuh nih, membentuk setengah gerak parabola seperti gambar. Yang ditanyakan, berapakah besar energi mekanik yang dimiliki benda saat ketinggiannya 0,5 meter di atas permukaan lantai? Berarti di sini posisinya teman-teman. Oke, gimana cara ngerjainnya? Oke, sebelum kita lihat penyelesaiannya, kita ambil logika dulu. Teman-teman, di posisi ini, dia punya ketinggian nggak? Punya. Berarti dia punya energi potensial. Dia punya kecepatan nggak? Punya. Berarti dia punya energi kinetik. Namun pertanyaannya, apakah sama kecepatan di titik ketinggian 0,5 meter dengan ketika ketinggian 2 meter? Jawabannya, kalau teman-teman sudah belajar fisika, pasti beda. Karena di ketinggian 0,5 meter, dia itu lebih dekat dengan permukaan tanah. So, logikanya, kecepatannya harus semakin cepat karena daya tarik gravitasinya semakin besar, gitu kan. Maka berarti, kita lihat penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikan ini, kan berarti EM di titik 0,5 sama dengan EP di titik ini kan ditambah EK di titik ini. Untuk EP energi potensial sih oke, semua ada. M-nya ada, G-nya pasti 10 meter per sekon kuadrat. Itu sudah menjadi rahasia umum, harus teman-teman tahu bahwa G itu 10 meter per sekon kuadrat. H-nya ada 0,5 meter. Oke, jadi nggak ada masalah gitu ya untuk rumus EP. Tapi ketika kita masuk ke rumus untuk mencari EK setengah MV kuadrat, M-nya sih oke, ada. Tapi V-nya apakah ada? Nah, teman-teman, V-nya nggak ada V di sini. Yang ada di sini kecepatan awal ketika 2 meter. Tadi ingat, kecepatan di sini beda dengan kecepatan di sini. Maka kita nggak bisa menggunakan M ketika di sini. Tapi kalau kita ingat bahwa ada hukum kekekalan energi mekanik yang menyatakan bahwa energi mekanik di setiap titik selalu sama, ya kita nggak usah repot-repot mencari EM di titik ini. Cari aja EM di titik yang ketika di ketinggian 2 meter. Kenapa? Karena semua komponennya ada. V-nya ada, H-nya ada, M-nya ada. Berarti kita carinya di titik ini aja, karena kan sama. Nah, berarti kita bisa penyelesaiannya bisa seperti ini. EM2 atau di ketinggian 0,5 meter sama dengan EM1 ketika ketinggiannya 2 meter. Maka EM2-nya kita menggunakan EM1 aja. EP1 ditambah EK1. Kalau EP1 berarti MGH1 ketinggian ketika 2 meter gitu kan, ditambah setengah MV0 kecepatan awal karena kan di ketinggian 2 meter. Masukkan angkanya, M-nya berapa masanya? 1 kg. G-nya always 10. Ingat ya, remember that. Bahwa percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. H1 ketinggian awalnya 2 meter. Ditambah setengah, M-nya berapa? 1 kg. V awal gitu kan. Velocity-nya, first velocity-nya berapa? 4 kan? 4 meter per sekon, 4 kuadrat. Maka ketika kita jumlahkan 10 kali 2, 20, 4 kali 4, 16, 16 dikali setengah 8, 20 tambah 8, 28 Joule. Jadi ternyata energi mekanik di titik 2 ketika 0,5 meter itu 28 Joule. Sama dengan di titik 1, 28 Joule juga. Karena kenapa? Ini gayanya konservatif teman-teman. Nggak ada gaya hambat di sini. Kalau konservatif berarti ya berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Beda lagi nanti kasusnya kalau misalnya
termasuknya ini gaya non konservatif misalnya, nggak bisa kita selesaikan seperti ini. Tapi karena ini gaya konservatif, jadi bisa kita selesaikan dengan metode seperti ini. Oke, finish materi kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari semoga bermanfaat gitu kan, menambah keberkahan juga untuk kehidupan kita, Allah permudah urusan kita. Jangan lupa teman-teman tulis yang penting-penting, kerjakan. Nanti ada latihan soal yang harus teman-teman kerjakan juga, kumpulkan sebagai bukti kehadiran Antuna dan juga nilai harian Antuna. Oke, semoga Allah takdirkan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thanks for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bermuajah kembali, bisa bertemu kembali di materi fisika. Nah, untuk kali ini Laka mau membahas materi tentang usaha dan energi. Nah, okay, if we talking about usaha dan energi, okay, let's we start from usaha. Okay, what's the meaning of usaha gitu? Usaha kalau misalnya kita kita artikan dalam sehari-hari ya usaha ya kerja gitu kan ya. Ya usaha berarti seseorang berusaha misalnya berusaha bekerja atau berusaha mendorong sesuatu, berusaha mengangkat sesuatu gitu kan, itu dikatakan usaha. Nah, ada sedikit perbedaan usaha yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari dengan usaha dalam fisika itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau dalam fisika, usaha itu merupakan gaya yang menghasilkan perpindahan. Dengan catatan berarti usaha itu tidak bernilai jika gaya tersebut tidak menghasilkan perpindahan. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, seseorang sedang berusaha untuk menjadi juara pada lomba sepak bola misalnya. Atau satu tim sedang berusaha menjadi juara pada kegiatan sepak bola. Kemudian dia tidak menang, tapi orang-orang di sekitar mengatakan bahwa tim tersebut telah berusaha ya, perihal menang atau tidak ya itu nggak masalah, yang penting sudah berusaha. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya di fisika dikatakan usaha itu jika ada hasilnya, jika ada hal yang berubah. Jika tidak ada yang berubah, jika tidak ada hasilnya, maka berarti hal tersebut tidak dikatakan usaha. Contoh, jika ada seseorang ingin mendorong sebuah mobil, misalnya dia ingin mendorong sebuah mobil truk gitu, truk atau mobil yang sangat besar atau bis gitu ya, dia ingin mendorong sebuah bis dan sendirian dia berusaha mendorong bis tersebut sampai dia berkeringat sampai berjam-jam dan ternyata bis tersebut tidak berpindah 1 senti pun, maka walaupun dia sudah berkeringat, walaupun dia sudah kehabisan tenaga, maka itu tidak dikatakan sebagai usaha. Gitu ya. So, usaha akan ada ketika ada perpindahan, ketika ada perubahan. Itu dalam fisika. Memang nggak menghargai usaha banget sih. Jadi kalau di fisika itu nggak ngelihat seberapa besar dia usaha, tapi melihatnya hanya seberapa besar hasilnya gitu. Gitu ya. Jadi jangan miskonsepsi nanti kalau ada soal misalnya suatu benda melakukan gaya pada seseorang melakukan gaya pada sebuah benda dengan gaya sebesar 1000 Newton, misalnya gede banget kan. Kemudian benda tersebut tidak berpindah sama sekali. Berapakah usahanya? Berarti usahanya 0 besar. Tidak dikatakan melakukan usaha walaupun energi atau walaupun gaya yang dikeluarkannya 1000 Newton. Why? Because he not a change gitu. Tidak ada perubahan di sana. Oke, teman-teman.
Dalam satuan SI ini seperti yang teman-teman tahu di sini satuan internasional. Jadi satuan yang diakui oleh seluruh dunia gitu ya. Satuan usaha itu merupakan enggak. Dalam SI satuan usaha itu oh ini salah nih. Dalam SI satuan usaha itu Newton ya. Newton itu dari mana? Perkalian antara gaya dan perpindahan. Jadi usaha itu dihasilkan dari perkalian dot ya. Bedakan perkalian dot dan cross. Kita sudah belajar ini di vektor. Jadi perkalian dot, perkalian antara gaya dan perpindahan. Jadi melihat dari matematis ini ternyata betul seberapa besar pun usaha seberapa besar pun gaya yang kita berikan selama tidak ada perpindahan maka ternyata kan berapapun dikali 0 hasilnya 0 maka dikatakan usahanya juga 0 gitu ya. Ingat usaha berarti usaha sama dengan W sama dengan F dikali S. W sama dengan F dikali CS. Apa itu W? W itu adalah usaha. W mana W? W itu usaha satuannya Joule ya. Joule di sini menghargai penemu menghargai salah satu ilmuwan yang membahas usaha yaitu James Prescott Joule. Atau bisa juga kalau misalnya kita bersandar pada satuan SI, F itu kan satuannya Newton dan S itu satuan SI-nya meter, maka usaha juga dapat dapat ditulis dalam satuan Newton meter. Jadi teman-teman mau nulisnya nanti satuannya Newton meter, mm, ataupun misalnya Joule itu sama saja. Itu benar ya. Jangan lupa menulis satuan dalam setiap mengerjakan soal karena itu penting banget. Oke, kemudian ini WF dikali S. Ketika gimana? Ketika tidak terbentuk sudut. Di sini F adalah gaya. Satuan gaya F, satuannya Newton, dan perpindahan yaitu S. Gitu ya. W itu adalah usaha, F itu adalah gaya, dan S itu adalah perpindahan. Nah, tadi kan WFS aja. Ketika apa? Ketika tidak terbentuk sudut. Nah, di sini kasusnya bagaimana kalau misalnya terbentuk sudut, gitu kan? Bagaimana misalnya kalau terbentuk sudut? Nah, teman-teman, kalau misalnya terbentuk sudut, okay, like this, nah, like a picture, teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Sebentar, ini kenapa nggak digedein ya? Sorry, I'm forget. Oke, teman-teman. Nah, seperti gambar ini, di sini ada seseorang mungkin entah si A, si B, kita anggap misalnya ini example, the name is Budi gitu ya. Ini misalnya namanya Budi. Budi ini sedang mengangkat peti. Teman-teman, kita jangan memaksakan usaha itu selalu lurus dengan dengan lengannya atau dengan jaraknya. Ini kan logikanya kalau mau lurus kan si Budi itu harus nariknya kayak gini kan, tanah yang merah yang ini. Nah, berarti kalau nariknya harus lurus kayak gini, dia nggak berdiri dong, tapi dia jongkok gitu. Kebayang sih, sulit gitu, agak sulit menarik sebuah benda yang cukup berat dan kita dalam keadaan jongkok gitu. Makanya usaha bisa kita lakukan dalam keadaan apapun dan boleh membentuk sudut gitu. Nah, si Budi menariknya seperti ini. Nah, dan ini ternyata teman-teman tidak lurus. Nah, ini tidak lurus, tapi membentuk sudut terhadap garis yang seharusnya lurus sebesar alfa. Nah, karena kita di matematika harusnya sudah belajar trigonometri, insya Allah teman-teman sudah belajar ya. Ketika sebuah sebuah vektor misalnya atau sebuah garis kita tarik menuju sumbu X atau mendekat di sudut, itu berarti cos ya. Oke, di sini coba bentar, wait. Kita tulis ya, takutnya lupa. Teman-teman, jadi kalau misalnya mendekati sudut, ditariknya itu mendekati sudut berarti cos, menjauhi sudut berarti sin, gitu ya. Itu aturan yang memang itu dari kakak sih, biar enak aja gitu. Tapi ini memang berdasarkan aturan trigonometri yang ada sebetulnya. Wait, nah, jadi teman-teman kalau teman-teman lupa dengan trigonometri ataupun misalnya di sekolahnya belum belajar trigonometri, teman-teman bisa nulis seperti ini. Bentar. Nah, di sini kita tulis ya.
Jika mendekati sudut, teman-teman bisa tulis di buku masing-masing, itu cos ya. Jadi kita menggunakan cos, cosinus, cos alpha gitu. Kalau misalnya ditarik menjauhi sudut, maka itu berarti sin alpha. Tuh ya, ini berarti di sini ada mukadimahnya nih harusnya. Apa nih? Jika ditarik ya. Jika ditarik. Nah, jika ditarik mendekati sudut itu cos, dan jika ditarik menjauhi sudut itu sin. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi gambar yang ini ya. Oke, kita lihat lagi gambar yang ini, teman-teman. Nah, karena ini ditariknya mendekati sudut, melewati sudut, maka berarti cos alpha. Maka berarti kalau misalnya sebuah gaya membentuk sudut, nanti penyelesaiannya tidak hanya F kali S, maka nanti ada tambahan W sama dengan F cos theta. Kenapa F cos theta? Karena F-nya ditarik mendekati sudut, maka menjadi F cos alpha atau cos theta boleh dikali S. Kemudian berlaku juga aturan usaha yang dilakukan oleh suatu gaya. Teman-teman bisa baca di PowerPoint-nya. Usaha yang dilakukan suatu gaya itu ternyata teman-teman berbanding lurus dengan besarnya gaya dan juga berbanding lurus dengan perpindahan benda. Artinya semakin besar gayanya, semakin besar juga perpindahannya, maka usahanya akan semakin besar. Dan juga bergantung pada sudut antara arah gaya dan perpindahan. Oke, next. Nah, teman-teman, selain usaha itu dapat dihitung menggunakan rumus W sama dengan F dikali S, gitu kan. Nah, ada soal yang memang di soal tersebut tidak ada angka-angkanya, tapi hanya ada grafik F terhadap S. Nah, jika ada soal tidak diketahui gayanya berapa, kemudian tidak diketahui juga jaraknya berapa, tapi hanya disajikan bentuk grafik seperti ini, maka berarti cara menghitung gayanya adalah menghitung usaha dari grafik gaya dan perpindahan. Nah, maka cara menghitung gayanya itu adalah dengan menghitung luas bangun. Teman-teman lihat tulisan yang warna ungu. Menghitung luas bangun yang dibatasi garis grafik dengan sumbu mendatar S. Oke, for example. Nah, ini kan ada gambar seperti ini. Wait, oke. No. Nah, ada gambar seperti ini, teman-teman. Nah, lihat di sini ada warna biru. Di sini kan ada garis FF kan, kemudian di bawahnya diarsir. Nah, yang warna biru. Nah, berarti teman-teman tinggal menghitung. Kebetulan ini luasnya persegi panjang, berarti tinggal hitung luas persegi panjangnya berapa. So, we can get the value of usaha, gitu ya. Kita dapat nilai dari usaha tersebut. Oke. Kemudian, wait, sebelum kita masuk ke daya, kita lihat dulu contoh soal untuk usaha biar teman-teman lebih paham. Ini contoh soal untuk usaha. Di sini diketahui dua buah gaya F1 dan F2 bekerja pada benda bermasa 10 kg. Oke. Oh ya, tadi belum dibahas ya. Jadi kalau misalnya gayanya lebih dari 1, misalnya ada 2, 3, 4, 5, ya nggak apa-apa. Tinggal teman-teman jumlahkan gayanya. Kita sudah belajar ini di hukum Newton tentang gerak. Nah, jadi kalau misalnya lebih dari 1 gaya, udah jumlahkan gayanya dengan aturan. Kalau ke kanan gayanya positif, kalau ke kiri gayanya negatif, gitu ya. Oke, kemudian tulis deh ya di sini, takut lupa. Nih, jika terdapat lebih dari satu gaya, maka tinggal dijumlahkan gayanya. Dengan aturan
kurang gede ya kayaknya. Kita pakai tulisan Comic Sans, I think, biar lucu. Comic Sans, nice, and then sedet ini kita gedekan size-nya. I think enough. Oke, dengan aturan nah, jika arahnya ke kanan, itu bisa kita tulis positif. Kemudian, jika arahnya ke kiri, itu bisa kita tentukan nilainya negatif. Gitu ya, teman-teman boleh tulis. Jadi, jika terdapat lebih dari satu gaya, maka teman-teman tinggal jumlahkan gaya-gayanya dengan aturan jika arahnya ke kanan berarti positif, jika arahnya ke kiri berarti negatif. Oke, next. Kita lanjut. Tadi ini ya. Nah, teman-teman di sini ada contoh soal seperti ini. Jika dua buah gaya F1 dan F2 bekerja pada benda bermassa 10 kg, seperti pada gambar. Di sini F2 arahnya ke kiri, besarnya 10 Newton, dan F1 arahnya ke kanan, besarnya 60 Newton, tapi membentuk sudut sebesar 60 derajat. Jika benda berpindah sejauh 5 meter, nah berarti S-nya 5 meter, maka usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya tersebut adalah, berarti pertama kita tulis dulu harusnya di sini W sama dengan W sama dengan sigma F dikali S gitu ya, atau ini di sini nih di bawah W sama dengan F kali S. Tapi sebelumnya kalau di cara penyelesaian di PowerPoint, F-nya itu dicari dulu gitu. Resultannya F, sigma F, ini sigma F ya harusnya ya. Sigma F sama dengan, ingat, kalau ke kiri negatif, ke kanan positif. Oke, kita tulis yang positif dulu. Di sini kan yang positif berarti yang ini kan ke kanan. F1 kebetulan membentuk sudut. Kita tarik mendekati sudut, maka menjadi F1 cos theta dikurang W. Dikurangi F2, F2-nya 10 Newton ke kiri, berarti min kan, min F2. Oke, kita tulis angkanya, F1 berapa angkanya? 60, dikali cos theta, theta-nya kan ini sebesar 60, berarti cos 60 derajat, dikurangi F2, F2-nya 10. Maka berarti tinggal tulis 60, cos 60 derajat, di trigonometri kita tahu karena ini sudut istimewa, cos 60 itu setengah, kemudian dikurangi 10. 60 dikali setengah, 30. 30 dikurangi 10, 20 Newton. So, ternyata teman-teman sigma F-nya itu bernilai 20 Newton. Nah, 20 Newton kan, karena kita udah tahu sigma F-nya tinggal kali S. Tinggal tulis W sama dengan F dikali S. F-nya tadi sigma F-nya 20, S-nya dari soal diketahui 5 meter. 20 kali 5, 100. Apa satuannya? Joule. Atau boleh juga Newton meter. Jadi jawabannya adalah 100 Joule. Ya, oke. Itu untuk usaha. Kemudian untuk, nah setelah usaha ada suatu materi yang berhubungan dengan usaha yaitu daya. Apa sih daya itu? Nah teman-teman, daya rata-rata. Nah daya itu bisa kita tulis. Oke, sebelum kita bahas dari segi fisikanya, daya itu kalau misalnya kita ketahui dalam kehidupan sehari, daya itu kekuatan gitu kan. Berapa sih dayanya? Oh, sekian volt, sekian watt gitu. Biasanya sekian watt gitu kan. Nah, teman-teman, daya dalam fisika itu berarti tinggal besarnya usaha dibagi waktu melakukan usaha. Contoh gini. Misalnya si Budi dan si Tono misalnya melakukan usaha dengan besar yang sama, tapi waktu melakukannya beda.
si Budi memindahkan lemari dengan usaha yang sama, dia hanya butuh waktu 5 detik misalnya. Sedangkan Tono dengan usaha yang sama, memindahkan lemari yang sama, dia butuh waktu 10 detik. Nah, karena perbedaan waktunya beda, maka nanti kekuatan si Budi dan si Tono juga beda. Jadi yang mempengaruhi di sini adalah waktu. So, daya itu adalah daya sama dengan usaha dibagi waktu. Daya itu disimbolkan dengan T, T kapital. W itu usaha disimbolkan dengan W kapital. Dan T itu waktu disimbolkan dengan T ya, tapi bukan T kapital. Gitu ya. P itu daya, satuannya watt. T itu waktu, satuannya sekon. Dan W itu usaha, satuannya joule. Nah, teman-teman, satuan daya itu joule per sekon. Why? Because kan W itu joule, T itu sekon. Ya udah, berarti joule per sekon. Jadi sebetulnya kita itu nggak perlu menghafal satuan, teman-teman. Cukup kita hafal satuan-satuan internasional yang di besaran pokok. Setelah itu ya kita bisa nyari satuannya sendiri. Misalnya contoh daya. Daya itu W per T. W itu kan joule ya satuannya. T itu S. Ya udah, berarti satuannya joule per sekon. Gitu ya. Oke, itu untuk daya. Untuk contoh soalnya ini apa nih? Oke. Ini masih latihan soal ya. Ini latihan soalnya boleh teman-teman kerjakan di apa? Di rumah masing-masing. Silakan teman-teman kerjakan untuk mengasah kemampuan teman-teman tentang daya. Kalau misalnya teman-teman mau contoh soal tentang daya, coba ini ya, tuliskan. Kakak buatkan misalnya contoh soalnya seperti ini. Wait. Oke. Next. Nah, misalnya contoh soal daya. Nah, teman-teman misalnya siapa ya? Rani misalnya. Rani melakukan usaha sebesar 500 joule 500 J dalam waktu 5 sekon. Ditanyakannya misalnya berapakah daya yang dimiliki Rani misalnya. Yang dimiliki Rani. Nah, berarti teman-teman tinggal kita tulis di sini kan diketahui apa nih? W-nya usahanya sama dengan berapa? 500 joule. Kapital ya, W, joule. Kemudian diketahui juga di sini apa? S ya, waktunya. No, not kapital. Come on. S. S-nya itu 5 sekon. 5 sekon. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah dayanya, tuh kan? Maka berarti tinggal kita jawab W, oke. W sama dengan kok W ya? Sorry. Oh my god. P ya, P not W. Come on. Berarti P sama dengan W pernya gini aja, per T, gitu kan? Berarti sama dengan W-nya itu berapa tadi? 500 dibagi T-nya itu 5 sekon. 500 bagi 5 berapa? Oh my god. Terlalu bawah. Itu kasih. Nah, berarti 500 dibagi 5 adalah 100. Oh, berarti jawabannya adalah 100 watt ya. Watt atau bisa juga joule atau 100
Joule per second. Itu ya contohnya. Ini contoh untuk daya. Oke, itu materi tentang usaha. Selesai materi untuk usaha. Jadi usaha itu perkalian antara gaya dan perpindahan. Kalau misalnya ada sudut, berarti teman-teman tinggal masukkan sudutnya. Kalau misalnya si gayanya itu ditarik mendekati sudut, maka berarti F cos theta. Kalau menjauhi sudut berarti F sin theta. Kemudian jika lebih dari satu gaya ya gampang, berarti teman-teman tinggal jumlahkan gayanya dengan aturan kalau misalnya F-nya ke kanan berarti positif, F-nya ke kiri berarti negatif. Itu ya, itu untuk usaha. Oke, dan next kita lanjut ke materi tentang energi. Nah, biasanya ini satu materi sebenarnya usaha dan energi. Nah, teman-teman, secara singkat, energi itu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi memang masih ada hubungannya antara usaha dan energi. Jadi seseorang bisa melakukan usaha jika dia punya energi. Mobil, alhamdulillah ada. Jika misalnya mobil bergerak, kenapa bisa bergerak? Ya berarti karena ada energinya. Dari mana? Dari bensin salah satunya. Kenapa manusia bisa berjalan? He have energi gitu kan, dia punya energi dari makanan dan lain sebagainya. Jadi sebuah benda itu bisa bergerak berarti dia punya energi. Itu hubungan secara secara kasat matanya. Nanti kita bahas hubungannya secara fisika. Nah, teman-teman, banyak sekali bentuk dari energi, bisa energi potensial, energi kinetik, energi pegas, energi bunyi, energi suara, energi gesek, energi apalagi nuklir, energi matahari, dan banyak, and many more, gitu. Banyak banget. Bisa kita sebutkan satu persatu di sini. Tapi yang jelas, teman-teman, setiap energi itu berlaku hukum kekekalan energi. Jadi teman-teman, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, jadi dari awal alam semesta ini diciptakan, dari pertama terjadi teori Big Bang, Allah menciptakan energi sekian. Dan sampai sekarang, bahkan nanti kiamat sekalipun, energi tersebut tidak akan berubah. Tapi energi tersebut hanya apa? Hanya berubah dari bentuk energi satu ke energi lain. Contoh, misalnya listrik, misalnya kayak pembangkit listrik dari energi gerak air bisa menggerakkan dinamo, kemudian menghasilkan energi listrik, bisa menerangi cahaya, atau misalnya dari energi panas, dari energi listrik menjadi energi panas kayak setrika, atau dari energi listrik menjadi energi gerak kayak kipas angin dan lain sebagainya. Yang jelas energi tersebut tidak hilang, hanya saja berpindah bentuknya dari energi satu ke energi lain. Banyak kan? Bisa dari energi listrik ke energi panas, energi listrik ke energi suara, energi listrik ke energi gerak, dan lain-lain. Kemudian teman-teman, satuan energi juga Joule. Ternyata sama ya. Ternyata satuan usaha dan energi itu sama, yaitu Joule ya. Joule. Kemudian, kita bahas hubungan. Tapi nih, yang di fisika yang akan kita bahas di sini itu hanya sebatas energi-energi yang memang energi-energi yang memang secara mekanik gitu. Jadi energi kinetik, energi dan energi potensial, dan juga terakhir energi mekanik. Nah, apa sih teman-teman? Kita bahas satu dulu ya. Energi kinetik. Jadi sebelum kita bahas usaha dan energi kinetik, kita bahas dulu energi kinetiknya itu sendiri. Teman-teman, energi kinetik. Oke, tambahan di sini ya. Oke. Energi kinetik itu, teman-teman, energi yang ada, yang terbentuk, bisa kita artikan energi yang terbentuk ketika suatu benda bergerak. Jadi ketika benda bergerak, pasti benda tersebut memiliki energi. Apa energi ketika benda tersebut bergerak? Yaitu energi kinetik. Nah, apa hubungan? Oh ya, berarti energi kinetik itu teman-teman dipengaruhi oleh Eka. Eka itu secara matematis dapat dirumuskan dari 1/2 setengah. Nah, bagus. Setengah M
Massa dikali kecepatan, dan kecepatannya itu dikuadratkan. Itu ya, itu secara matematis, EK itu setengah mv kuadrat. Dengan EK itu teman-teman merupakan singkatan dari energi kinetik, energi kinetik, satuannya itu Joule, kemudian M itu merupakan simbol untuk massa, mass gitu ya, satuan internasional untuk massa itu adalah kilogram. Kemudian V itu adalah velocity. Velocity itu apa sih? Kecepatan. Kecepatan itu satuannya adalah meter per second. Kenapa? Karena kecepatan itu jarak dibagi waktu. Meter per second. Itu untuk energi kinetik. Nah, apa sih hubungannya energi kinetik dan juga usaha? Nah, kita masuk lagi ke PowerPoint-nya. Teman-teman, ternyata hubungan energi kinetik dan usaha itu, usaha W merupakan perubahan dari energi kinetik, atau W sama dengan delta EK. Berarti perubahan energi kinetik di sini berarti ya K2 dikurangi K1, atau energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1 gitu ya. Berarti ya setengah mv2 kuadrat dikurangi setengah mv1 kuadrat. Nah, teman-teman, usaha yang dilakukan benda akan mengakibatkan perubahan energi kinetik dari benda tersebut. Ya, kita sudah bahas tadi. Oke, next. Setelah energi kinetik, energi potensial. Nah, teman-teman, berbicara masalah energi potensial itu dibagi dua. Energi potensial. Energi potensial. Nah, energi potensial itu terdapat dua jenis ya. Ada dua jenis. Apa aja? Satu, energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Nah, kita bahas satu persatu apa itu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Oke, kita lihat dulu nih. Yang pertama dibahas apa di sini? Oh, energi potensial pegas. Siap. Nah, teman-teman, kita bahas ya. Untuk energi potensial gravitasi, itu energi yang terbentuk ketika benda mempunyai ketinggian atau kedalaman. Nah, jadi kuncinya ada di ketinggian atau kedalaman. Jadi ketika benda tersebut misalnya tidak punya ketinggian, maksudnya ketinggiannya 0 gitu ya, maka he not have energy, jadi tidak ada energi gitu. Nah, dapat secara matematis energi potensial gravitasi atau bisa kita singkat dengan EP itu dapat dirumuskan dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Jadi yang mempengaruhi itu kan kalau massa gravitasi ada ya, gravitasi itu pasti selalu ada di bumi. Nah, kalau misalnya ketinggiannya 0, berapapun massanya, dia nggak punya energi potensial gitu. Selama dia nggak punya ketinggian atau kedalaman. Oke, kita tulis deh di sini. Misalnya, dengan catatan EP itu adalah energi potensial. Kemudian, satuannya ini Joule ya. Kemudian M itu adalah simbol untuk apa tadi? Massa, betul. Kemudian G itu merupakan simbol untuk percepatan gravitasi.
Kemudian H itu merupakan simbol untuk ketinggian atau kedalaman. Oke, untuk percepatan, untuk massa satuan SI-nya kita tahu kilogram. Kemudian untuk percepatan gravitasi kita tahu satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Oh, oh. Jadi tadi kita nulisnya ternyata pakai ini ya. Pakai apa itu? Oh, pakai uppercase. Nah, pantasan kecil. Kita ubah. Nah, ini. Kemudian ini pun sama. Tadi salah. Oke. Ini satuannya berarti meter per sekon kuadrat. Dan ketinggian juga satuannya itu sama dengan jarak kartesian meter. Terus apa sih hubungannya usaha dan energi potensial? Nah, ternyata teman-teman hubungan antara usaha dan energi potensial itu merupakan usaha itu ternyata sama perubahan energi potensial. Kalau tadi kan hubungan usaha dan energi kinetik, usaha merupakan perubahan energi kinetik. Maka kalau misalnya hubungannya dengan energi potensial, usaha merupakan perubahan energi potensial. Nah, berarti kita tulis di sini W sama dengan delta EP, gitu kan. Berarti EP1 dikurangi EP2, atau boleh EP2 dikurangi EP1. Yang jelas pokoknya nilai EP yang besar dikurangi EP yang kecil, gitu ya. Oke, ada surat. Oke. Kemudian satu lagi, energi potensial pegas. Energi potensial pegas. Nah, apa sih energi potensial pegas itu? Nah, teman-teman, energi potensial pegas itu adalah energi yang terbentuk ketika pegas mengalami perubahan panjang. Nah, jadi misalnya si pegasnya misalnya berubah, yang asalnya misalnya pegasnya ditarik gitu kan, direnggangkan atau misalnya dirapatkan, kan berarti panjang pegasnya berubah. Maka nanti akan ada energi potensial atau energi pemulih gitu ya. Jadi kan kalau misalnya pegas direnggangkan, ketika kita lepaskan, si pegas tersebut akan kembali ke bentuk semula. Nah, untuk kembali ke bentuk semula, dia itu perlu energi. Nah, namanya energi potensial pegas. Nah, untuk energi potensial pegas itu bisa kita rumuskan EP-nya itu adalah 1/2 setengah Kx kuadrat. Itu ya, setengah Kx kuadrat. Dengan EP itu energi potensial, K itu apa sih? K itu konstanta pegas. Kenapa harus ada konstanta pegas? Nah, teman-teman, karena setiap pegas itu punya keelastisitasan masing-masing. Tentu teman-teman juga mengetahui bahwa beda pegas di spring bed gitu kan, pegas di kasus spring bed dengan pegas di motor atau kita bilang sebreker gitu kan. Nah, teman-teman kebayang kalau misalnya pegas di motor itu sama kayak pegas spring bed gitu. Gimana kalau misalnya ada tanggulan gitu kan? Kebayang kita apa?
kebayang kita terpentalnya agak jauh gitu. Jadi ketika kita balik lagi, si motor udah jauh gitu. Makanya setiap pegas tuh punya tingkat elastisitas masing-masing berbeda. Nah, itu nanti berarti konstantanya juga beda-beda. Makanya ada yang namanya konstanta pegas. X itu merupakan perubahan panjang pegas. Perubahan panjang pegas. Untuk konstanta pegas itu konstantanya nggak ada satuannya, teman-teman. Kalau X, karena ini perubahan panjang, so berarti satuannya adalah meter. Oke. Terus apa sih hubungannya usaha dan energi potensial pegas? Ternyata sama aja. Hubungan antara usaha dan energi potensial pegas itu, usaha merupakan perubahan energi potensial pegas. Ya, atau potensial pegas 1 dikurangi potensial pegas 2. Atau potensial pegas yang besar dikurangi potensial pegas yang kecil. Tuh. Oke. Kemudian di apa? Di energi juga ada yang namanya terselip gaya konservatif dan gaya non konservatif. Apa sih bedanya gaya konservatif dan gaya non konservatif? Nah, teman-teman, untuk gaya non konservatif dulu. Untuk gaya non konservatif itu bergantung pada lintasan yang diambil. Terjadi ketika gerak sistem memiliki gaya hambat. Contohnya gerak benda pada lantai kasar. Jadi, ciri khas gaya konservatif itu dia itu ada hambatan ketika bergerak. Contoh, kita mendorong lemari di lantai licin dan di tanah yang memang notabene-nya kasar gitu. Tentu kita akan lebih mudah mendorong lemari ya di lantai keramik gitu ya, yang agak licin dibandingkan dengan tanah yang bergerigi. Nah, berarti kalau misalnya ada gaya hambat dari tanah, itu namanya gaya konservatif. Karena kenapa? Karena ada gaya yang menghambat. Gaya apa? Gaya gesek. Nah, kalau misalnya gaya non-konservatif itu kebalikannya. Jadi nggak ada sama sekali gaya yang menghambat. Gitu ya. Contohnya itu gerak pada lantai licin. Nah, teman-teman, kemudian ada yang namanya hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, karena energi itu kekal, maka ternyata berlaku juga hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sebelum kita membahas hukum kekekalan energi mekanik, kita harus tahu dulu nih, apa sih energi mekanik itu, gitu kan? Nah, teman-teman, energi mekanik itu merupakan penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial, gitu ya. Atau secara matematis bisa kita tulis dengan EM sama dengan EP ditambah EK. Nah, EM itu berarti energi mekanik, EP itu energi potensial, dan EK itu energi kinetik. Jadi apa sih hubungannya potensial dan kinetik? Kita contohkan seperti ini. Kita punya sebuah pohon kelapa yang udah ada buahnya, yang udah ada kelapanya. Ketika buah kelapa tersebut tergantung di pohonnya, berarti dia punya ketinggian tertentu di atas permukaan tanah. Apakah dia punya energi, teman-teman? Jawabannya punya. Kenapa? Karena dia punya ketinggian tertentu dari permukaan tanah gitu. Makanya dia punya energi potensial. Dan itu, teman-teman, energi potensialnya maksimum. Kenapa? Karena ketinggiannya maksimum di sana. Kemudian suatu waktu si kelapa tersebut misalnya dipipisi oleh apa sih namanya tuh? Tupai. Nah, kalau biasanya kalau dipipisi tupai, si kelapa itu akan jatuh, si kelapa tersebut gitu, nggak kuat menahan beban lagi, dia jatuh. Nah, teman-teman, ketika kelapa tersebut jatuh, kemudian misalnya kita pakai kamera dan si kelapa tersebut misalnya berhenti di tengah-tengah, belum sampai tanah, enggak juga di atas seperti awal, tapi di tengah-tengah. Nah, teman-teman, dia punya dua energi. Pertama, dia punya energi potensial, tapi energi potensialnya sudah berkurang. Kenapa? Karena ketinggiannya berkurang dari ketinggian awal. Maka ketika EP sama dengan M dikali G dikali H, H-nya kan udah lebih kecil tuh. Berarti energi potensialnya berkurang. Pertanyaannya, sebagian energi potensialnya pergi kemana? Kan berlaku hukum kekekalan energi.
Nah, ternyata sebagian energi potensialnya diubah menjadi energi kinetik. Kenapa? Karena si kelapa tersebut sekarang melakukan pergerakan. Kalau misalnya melakukan pergerakan, berarti dia punya kecepatan. Kalau misalnya punya kecepatan, berarti dia punya energi kinetik, gitu kan? Nah, berarti energi potensialnya berkurang, tapi ada tambahan, yaitu energi kinetik. Kemudian kasus ketiga, misalnya si kelapa tersebut sudah mau sampai di permukaan tanah. Nah, itu jadi hampir dianggap ketinggiannya udah nggak ada gitu. Maka energi potensialnya bisa dianggap nol dan energi kinetiknya itu besar. Kenapa? Karena semua energi potensial pindah ke energi kinetik. Karena kecepatannya semakin cepat. Gitu ya. Itu yang dinamakan hukum kekekalan energi mekanik. Maka ternyata teman-teman, energi mekanik atau penjumlahan energi potensial dan energi kinetik di titik yang pertama sebelum kelapa jatuh, di pertengahan setelah kelapa jatuh, dan sampai kelapa tersebut jatuh ke tanah, energi mekaniknya sama. Yang terjadi apa? Hanya terjadi perubahan nilai energi potensial dan juga energi kinetik. Gitu ya. Nah, oke, untuk lebih paham, terakhir kita punya contoh soal untuk energi mekanik ini, karena memang yang sering keluar itu contoh soal energi mekanik ya. Oke. Dari bagian atas tepi sebuah meja setinggi 2 meter. Oke, teman-teman, di sini ada meja setinggi 2 meter, benda bermasa 1 kilogram. Nah, yang ini didorong hingga bergerak dengan kecepatan awal V0-nya 4 meter per sekon. Lintasan gerak benda membentuk setengah gerak parabola seperti gambar. Berapakah besar energi mekanik yang dimiliki benda saat ketinggian 0,5 meter di atas permukaan lantai? Nah, untuk penyelesaiannya, teman-teman, berdasarkan materi yang telah kita pelajari tentang hukum kekekalan energi mekanik, maka energi mekanik di titik ini, ya teman-teman lihat gambar, pasti sama dengan energi mekanik di titik ini. Energi mekanik di titik ini sama dengan titik ini. Jadi kita boleh menggunakan energi mekanik yang mana aja, karena kan nilainya sama. Yang jelas yang diketahui angkanya gitu kan. Nah, teman-teman, karena yang diketahui itu adalah energi mekanik di titik 1 ketika di sini. Kenapa? Karena kan di sini energi potensialnya bisa kita ketahui karena apa? M-nya ada, G-nya ada, H-nya ada, M-nya apa? M-nya 1 kilo, G-nya 10 meter per sekon. Karena itu percepatan gravitasi kita harus tahu. Kemudian H-nya 2 meter. Kemudian energi kinetiknya juga kita tahu, setengah M. M-nya berarti 1 kilo, V-nya itu gini kan, kecepatan awalnya 4 meter per sekon. Jadi kita tahu gitu ya M-nya berapa. Kalau misalnya di titik kedua, M2 itu kita nggak tahu kecepatan ketika di sini berapa. Walaupun ketinggiannya ada, maka kita bisa menggunakan energi mekanik di titik ini aja. Kenapa? Karena semuanya sudah diketahui. Oke ya. Berarti caranya H1 diketahui 2 meter tadi kan ya. M-nya itu 1 kilogram, kecepatan awalnya 4 meter per sekon atau kecepatan di titik 1, dan H2-nya ketinggian titik 2-nya 0,5 meter, ditanyakan M2. Di sini berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, EM2 sama dengan EM1. EM2 itu adalah EP1 ditambah EK1. Berarti EP1 itu yang mana? Di titik ini ya. M-nya berarti tadi 1 kilogram, G-nya 10 meter per sekon, H-nya 2, ya di titik pertama itu 2 meter, ditambah EK1-nya setengah, M-nya 1, V0-nya 4 kuadrat, maka berarti ini 1 kali 10, 10, 10 kali 2, 20, ditambah setengah, 4 kali 4, 16, 16 dibagi setengah, 8, 8 kali 1, 8, maka 20 tambah 8, 28 Joule. Aduh, capek banget teman-teman. Jadi ternyata nilai energi mekanik baik itu di titik 1 ataupun titik 2 jawabannya 28 Joule ya. Kenapa? Karena satuan energi itu semuanya Joule sama dengan satuan usaha. Oke teman-teman, finish akhirnya dan selesai materi kita tentang usaha dan energi. Insya Allah kita ketemu di pertemuan selanjutnya dengan bahasan yang baru, dengan materi yang baru. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat
kakak khususnya, buat teman-teman umumnya. Semoga bisa menambah keberkahan juga bagi kita. Ingat tetap luruskan niat, niatkan apapun yang kita pelajari, niatkan karena emang kita mempelajari ilmunya Allah. Fisika itu termasuk salah satu ilmu kauniyahnya Allah. Ayat kauniyahnya Allah. Ayat itu ada dua ya. Ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Kauliyah itu langsung dalam Al-Quran. Kauniyah itu berarti kita mempelajari kebesaran-kebesaran Allah. Oke teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.